Halo semua, balik lagi dengan Google Sobi. Dan di video kali ini kita akan melakukan figur pre-order roundup episode ke-31 untuk figur-figur yang pre-order di-announce di November week 1 dan 2. Ini adalah list dari figur-figur yang saya akan bahas di video ini. Mudah-mudahan kalian tertarik dengan figur-figur yang saya desain untuk bahas di video ini ya. Dan seperti biasa, untuk figur-figur yang saya nggak bahas, tapi menurut saya akan menarik buat kalian, saya taruh semua tersebut di akhir video. Jadi tolong tonton videonya sampai habis. Langsung kita lihat figur pertama yang saya bahas. Yang pertama dari Chainsaw Man, kita lihat Figma Denji. Jadi ini salah satu Figma yang saya tunggu-tunggu ya. Dan kita mau lihat untuk si Figma Denji ini menurut saya juga cukup bagus. Dia dapat parts, ada X-nya, dan of course dia dapat part yang dia bisa transform jadi Chainsaw Man. Menurut saya ini bagus banget. Overall secara penampilan kelihatannya sudah bagus. Secara parts-parts yang didapat, of course yang paling penting ada Chainsaw Man-nya. Menurut saya ini juga bagus. Dan ini juga ada Pochita-nya ya. Saya nggak kasih di foto sini. Dan ada Pochita. Jadi overall dari segi penampilan dan parts-parts menurut saya sih sudah cukup bagus. Kita lihat nanti pas sudah datang saya unboxing dan review ya. Masih dari Chainsaw Man, kali ini kita lihat power parade-nya. Kita lihat dua figur yang berbeda, ada si Denji dan ada Chainsaw Man. Untuk Denji, dia posenya lagi mau nge-starter dia punya chainsaw, dan ini menurut saya bagus ya, dengan mukanya yang lumayan ikonik. Untuk si Denji, dari sini overall secara sculpting juga bagus, pose juga bagus. Saya cukup puas dengan power parade Denji yang kali ini ya. Nanti kita lihat final resultnya seperti apa. Lalu yang satu lagi, ini ya si Chainsaw Man. Menurut saya di sini posenya keren banget ya. Ini pose yang cocok banget untuk power parade Chainsaw Man ini. Dan dari segi sculptingnya kalian bisa lihat chainsaw-nya ada darah-darahnya di situ. Overall ini bagus banget untuk kedua-duanya. Saya suka ya. Lalu masih dari Chainsaw Man, kita lihat seperti use scale figurnya si Power by Extreme. Of course ini adalah salah satu scene yang kalian lihat di episode yang keempat, yang of course berlanjut di episode kelima ya, tapi lebih ke episode 4 yang dimana Power memberikan reward untuk Denji. Dan di sini ada Miawi-nya, tapi ini adalah limited pre-order bonus, jadi nggak semua toko akan ada pre-order si bonusnya ya untuk si Miawi. Overall, secara sculpting dan mating, of course ini dari Extreme, ini bagus. Dia ada toiletnya juga dan posenya, well, you can see for yourself lah. Ini sudah mirip dengan scene yang kita lihat di animenya. Overall, secara penampilan bagus dan secara pose juga udah oke. I think this is a really interesting figure ya. Lalu dari Spy Family, kita lihat Anya dan Yor seperti scale figure ini dari Good Smile Company. Ini sangat bagus banget, saya suka banget dengan scale figure yang Anya dan Yor ini ya. Terutama karena walaupun posenya bagus, di sini yang membuat saya menarik adalah sculptingnya bagus banget ya. Selain untuk mukanya, untuk outfitnya, terutama untuk si Yor ini kelihatan bagus banget. Anyanya ada si kameranya, ini saya suka banget. Untuk ekspresi mukanya Yor tersenyum dan Anya seperti rada bingung atau bengong ya. Overall ini posenya juga bagus dan lumayan elegan. Saya suka banget dengan seperti scale figure untuk mereka berdua ini ya. Lalu masih dari Spy Family, kita lihat figure Zero, Anya dan Bone Forger ini yang mission complete. Jadi di sini Anya ada sama Bone, ceritanya habis dari mission complete, mereka lagi relaxing ya. Ini ada face part yang dia mata terbuka dan tersenyum, tapi of course untuk lebih ke mission complete lebih cocok dengan yang ini ya, yang mata tertutup. Mereka berdua seperti sedang istirahat atau lagi tidur. Ini secara sculpting ini bagus, untuk base-nya juga kelihatannya menarik. Jadi ini juga quite interesting ya untuk figurnya, dan secara penampilan juga bagus. Saya sudah pre-order ini, nanti kita lihat pas datang saya akan unboxing dan review ya. Kelihatannya sih keren figurnya ya. Yang terakhir dari Bloodborne, kita lihat Nendoroid the Doll. Ini salah satu yang saya tunggu, karena of course walaupun ada Hunter itu keren untuk Nendoroidnya, dia perlu the doll ya untuk level up dia punya stats di dalam gamenya. Di sini secara penampilan sudah bagus banget the dollnya, sudah mirip dengan yang kita lihat di game. Ada beberapa extra parts, ini ada slug creature yang kita lihat di salah satu ending dari gamenya, dan ada small hair ornament juga, dan ada juga lantern. Jadi overall walaupun simple, I think ini udah akurat banget dengan yang kita lihat the doll di gamenya. Ini saya sudah pre-order juga karena Bloodborne is one of my favorite game, dan saya senang banget si The Doll ini dibikin Nendoroid figurnya. Oke, sampai sini aja untuk pre-order roundup kita yang episode ke yang 31. Gimana untuk figur-figur yang saya bahas? Apakah menarik?
Dan jika kalian tertarik untuk beli salah satu figur yang ada di sini, untuk pre-order figur-figur tersebut, apakah video ini membantu kalian? Let me know down in the comment ya. Dan untuk next video, saya akan unboxing dan review untuk Figma Yuji Itadori dari Jujutsu Kaisen. Ditunggu untuk next videonya ya. Dan seperti saya bilang sebelumnya, untuk figur-figur yang menurut saya menarik buat kalian, tapi saya nggak bahas, saya akan feature semua figur tersebut habis ini. Jadi tonton dulu videonya sampai habis, jangan beralih ke video lain dulu ya. Thank you for watching, dan mudah-mudahan figur pre-order roundup ini berguna dan membantu kalian untuk decide pre-order figur-figur tersebut. As usual, if you want to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.